Halo teman-teman, selamat datang di acara Nuar Talks. Ini salah satu programnya Nuar Sculpture Park. Kita sudah mulai dari sebenarnya tahun lalu ya. Tahun lalu kita ada kurang lebih 10 episode Nuar Talks. Kita bincang-bincang dengan banyak narasumber, ragam topiknya juga bermacam-macam ya. Mulai dari seni rupa, sampai seni musik dan lain-lain. Kita bicara soal kebudayaan dan hal-hal yang relevan hari ini. Nah, hari ini saya, Bob Edrian, akan memandu teman-teman untuk berbincang dengan salah satu narasumber yang tentunya ini sudah dikenal oleh banyak orang. Hari ini saya ada di Laksmi Resto, ini ada di area atau di kawasan luar Sculpture Park. Di sini kita bisa menikmati ragam hidangan. Mungkin nanti saat ini mungkin masih tutup ya, luar Sculpture Park pun masih tutup. Nanti kita lihat kondisi hari ini, kalau ternyata memungkinkan kita bisa bertemu lagi di kawasan Nuart. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, atau mungkin teman-teman sudah melihat publikasinya, hari ini Nuart Talks kurang lebih topiknya akan seputar seni patung dan seni rupa secara khususnya. Gitu. Judulnya Perjalanan Olah Patung. Perjalanan siapa? Kita akan berbincang dengan seorang maestro Indonesia gitu. Saya sangat senang bisa berbincang dengan beliau hari ini. Langsung saja kita sambut. Di sini ada Pak Nyoman Nuarte. Selamat datang Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak sehat Pak? Sehat, sehat. Disehat-sehatkan. Lagi sibuk apa aja Pak belakangan ini? Ya, kita berkarya koleksi kita sebut ya. Jadi itu berjalan terus gitu. Proyek-proyek masih tertunda ya karena kita suasananya COVID. Ya kita lebih banyak tinggal di studio. Di rumah, di studio. Bekerja seperti biasa. Lumayan, tahun ini kita ada karya baru kurang lebih 10 ya. Semenjak COVID itu karena kita nggak kemana-mana ya kita konsentrasi malah berkarya lumayan jadinya. Kalau nggak COVID berapa tuh Pak jumlahnya Pak? Nah itu tergantung juga. Kadang-kadang kalau COVID itu kita kan kalau tidak COVID kita disibukkan yang lain-lain. Ya. Ada proyek gitu ya. Nah itu mungkin malah lebih sedikit karyanya gitu. Kalau dilihat tahun ini ya 2020 ya. 2020 dan awal 2021 ya. Kita ada 24 karya. Total 24 yang kita bisa selesaikan karena di situ ada karya reproduksi. Karya yang baru itu sekitar 10-an begitu. Oke. Ya. Lumayan. Tapi ingat, saya bekerja memang caranya begitu. Kayak teman-teman yang lain mungkin satu karya terus itu gitu ya. Kalau saya enggak, 10 ide digarap bersama. Oh 10 langsung berbarengan ya dalam Pak, bersamaan. Gitu. Itu maksudnya supaya kan satu karya itu kan lama itu. Ya. Ada sampai setahun. Nah ini supaya tidak bosan kita bergerak gitu. Ada 10 ide digarap bersamaan. Gitu. Ada berapa orang Pak di workshop sekarang? Sekarang kekuatan kita kecil karena tidak boleh terlalu rapat kan. Ya. Setengahnya bekerja itu mungkin sekarang tuh di workshopnya ada 20-an kali 20 orang, 25 orang ya. Kan ada yang tugas juga membersihkan, memperbaiki patung yang di luar tuh, yang di Jakarta, patung Arjuna Wijaya, ya kita bersihkan. Mungkin mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya, karena kemarin hujan terus agak sulit. Terus itu dipugar ya Pak ya? Lagi dipugar ya Arjuna Wijaya? Bukan dipugar, dibersihkan, tapi ada juga kan, mungkin kan sering ada demo di sana. Tamannya rusak segala macam, tapi itu ikon demo. Jadi pusat demo ya Pak? Jadi patung itu tambah terkenal karena menjadi ikonnya demo kan. Semua ngumpul di patung kuda. Nah, itu istilah. Jadi Arjuna Wijaya diganti patung kuda. Gitu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi patung itu jadi populer.
dan mungkin juga nggak tega ngerusaknya. Jadi karena itu udah menjadi ikon kan. Iya betul. Nah itu oke lah. Tapi taman-taman sering rusak, itu sering dibetulkan sekarang. Arjuna Wijaya, tentunya Bapak juga terkenal dengan karya patung Garuda Wisnu Kencana ya Pak ya. Tapi sebelum obrolan kita berlanjut ke sana, mungkin banyak juga yang penasaran Pak, awal berkarir secara artistik gitu. Bapak kenalan sama seni rupa, pertama seni patung, itu kapan sih Pak? Ya, jadi gini, saya dari kampung, dari Bali ke Bandung, ya. Setelah kita survei juga ke Jogja, ke Jakarta, akhirnya kita merasa cocok di Bandung, di ITB itu. Hanya saja terlambat. Ya kan zaman dulu nggak ada handphone, nelponnya di mana, posisi kita di mana, nggak ada informasi sampai kapan daftarnya gitu nggak. Pas datang ke sini sedih banget tuh. Oh Pas terlambat susah daftar ya Pak payah ya? terlambat daftarnya. Wah sedih deh gitu ya. Sudahlah kita sekolah pariwisata dulu lah nunggu tahun depan gitu. Jadi kita nunggu tahun depan dengan sabar gitu. Nah, Sekolah pariwisata di mana Pak? di ya ada sekolah namanya di Penatayuda itu. Oh, jadi sempat sekolah di tempat lain dulu gitu ya? Setahun ya, sambil nunggu. Setelah begitu 73 testing masuk. Tapi kan dulu pilihannya kita belum pernah tahu seni rupa sudah disuruh milih gitu loh. Iya betul. Kita disuruh milih ya karena kita tahu ngelukis ya kita pilih lukis gitu. Tidak langsung patung karena belum kenal patung itu kayak apa yang patung kalau patung-patung Bali saya nggak mau seperti itu gitu. Pas lihat begitu, waduh, kecewa nih sudah terlanjur formulirnya disodorkan, kita sudah milih lukis. Aduh, gimana nih? Udah gitu selesai pendidikan dasar tuh ya, apa namanya dulu? TPB ya? TPB itu, saya udah gunah tuh, waduh. Kalau disuruh nunggu 1 tahun berat ya kan. Akhirnya saya menghadap dulu direktur apa kepala dulu nama itu ya karena belum menjadi Fakultas. belum fakultas. Oh. Kita bagian dari Fakultas Teknik Sipil dulu. Oke. Nah, Tapi ini, sudah jadi program studi ya? apa nama itu? Pokoknya yang mimpinnya itu kepala atau direktur, tapi Pak Joko dulu. Oke. Saya menghadap beliau, Pak, ini saya inginnya pindah nih dari seni lukis ke patung. Saya dimarahin. Lu kamu nih gimana kamu ngisi formulir? Iya gimana Pak, saya datang dari Bali belum apa kenal aja belum ITB kayak apa. Saya suruh nanda tangan nih. Gimana saya taunya lukis ya saya pilih lukis saya bilang. Terus kan Bapak ngajarin saya bilang. Kalau walaupun bakatnya besar, dipilih misalnya di lukis, kalau menurut Pak Joko saya itu berbakat di lukis. Makanya para dosen kita itu menjuruskan saya ke lukis. Saya sedikit bersilat lidah tuh, karena Pak Joko sendiri mengajarkan, kalau bakat besar, keinginan nggak ada, yang akan jadi apa-apa katanya gitu kan. Nah saya balikin gitu, Bapak kan ngajarin saya bilang, kalau Bapak bilang saya berbakat di lukis, kalau saya nggak punya keinginan ke sana, terus gagal dong saya gitu. Terus dia bilang, kamu ini bisa aja katanya. Ya sudah katanya gitu. Akhirnya saya dikasih. Itu setahun setelah masuk berarti 74 kurang lebih. Ya baru 74 ya. Penentuan jurusan ya 74 ya setahun kan. Iya. Nah itu. Jadi baru merasa, wah ini duniaku nih. Saya jujur saja, dari SD, SMA, itu belum pernah otak saya itu ada menjadi murid di situ. Otak saya main itu. Senang di di ladang-ladang gitu ya, di kampung itu. Nggak pernah ada otaknya itu di sekolah itu. Ya, senangnya itu bikin layangan, bikin apalah gitu, mainan-mainan sama teman-teman itu. Tapi objek-objek 3 dimensi gitu memang Bapak udah dari dulu Oh iya, dulu itu kan saya punya teman namanya Swete. Itu orang sangat berbakat. Ya di desa itu sedihnya saya tuh.
Jadi saya main sama dia, anak kecil, bayangin kita kelas 2, kelas 3 SD itu sudah bikin layangan yang sebesar 5 meter gitu, yang sekarang terbang. Iya, sampai saya aja kagum gitu, kok ini sih pintar banget bikin dari layang kecil sampai yang layangan Bali itu tahu kan, yang besar-besar. Yang nariknya juga 20 orang juga masih kurang tuh. Itu kita bangga banget lah. Terus bikin miniatur-miniatur, ya miniatur. Oh, misalnya apa pura atau badai gitu, oh jago lah dari bambu. Semua kita mau jadi kita tukang ngerautnya gitu. Dia yang ini arsiteknya, nah kecil sama seumur saya. Saya kan di kampung tuh kelas 3 lah. Sampai kelas 4 saya di kampung. Kelas 5 mungkin. Kelas 5. Dari situ ya Pak, Iya, ketertarikan umur sama bentuk tiga segitu dimensi. ya. Sementara sekarang anak-anak kita kan masih main game terus tuh. Layar datar sekarang Pak ya. Ya, layar datar. Kalau dulu kita itu kalau pakai mainan beli dari toko gak diajak main di kampung gitu. Harus bikin semua. Bikin bedil-bedilan, wah mikir gitu. Bagaimana nih biar otomatis dia bisa main tulupan namanya di Bali itu. Ya. Semua begitu. Nah itu saya nggak suka sekolah. Ya. Tidak memberikan apa-apa rasanya di sekolah. Di SMA ya saya senang karena ada guru saya pelukis. Ya kepala sekolahnya pelukis. Oh saya di situ cukup happy tuh dapat pendidikan kebudayaan kesenian tuh. Cuman yang lain-lainnya nggak happy tuh. Gitu. Nah ini yang saya bilang. Sekolah ini terlalu banyak basa-basinya yang tidak mengarahkan kepada bakat tertentu. Sia-sia sebenarnya, begitu lama itu kita ini gitu loh. Tidak tertib. Saya baru betul-betul merasa sekolah itu dan nggak pengen ada libur, tidak pengen ada minggu itu di ITB. Saya nggak suka ada minggu. Ya padahal pada saat itu kan malam minggu tuh bisa buat pacaran. Saya nggak suka juga tuh, lebih suka kerja. Bikin patung Pak ya? Nah, bikin patung. Misalnya gini, liburan, berapa kali liburan di sekolah itu saya nggak pernah ngambil ikutan kerja aja. Ya di sekolah aja saya itu. Tapi waktu seni lukis Bapak nggak merasa segitunya untuk berkarya dua dimensi? Nah ini seni lukis kan dari kecil saya sudah ngelukis tuh sebenarnya ya di Bali. Tapi ada perasaan kok nggak maju. Oke. Saya itu jelas begitu masuk ITB kan teman-teman boro-boro tahu kuasanya kali nggak tahu tuh. Saya mau dari kecil langsung kita tangan udah terampil yang lukis. Nah disitulah beranggapan saya dianggap lebih berbakat ke lukis gitu. Nah itu padahal saya nggak pernah menyentuh patung sama sekali gitu. Begitu lihat patung asik gini kok aku nggak milih ini gitu. Itu ceritanya. Kalau boleh misalkan kita cerita soal material patung gitu ya Pak ya. Kan sekarang Bapak lebih banyak menggunakan tembaga dan lain-lain. Dulu waktu awal-awal studi tuh awal-awal studi tentu namanya mahasiswa. Ada persyaratan ya bahan harus dikerjakan pakai ini, pakai itu gitu. Ya, kita ikuti aja. Itu tugas. Tapi di luar tugas itu kita kan sudah mulai itu ada yang mesen patung apa gitu ya. Ya tentu bahan yang kita pakai bahan terjangkau. Ya dulu maksimal pakai resin gitu. Kalau enggak pakai gip. Ya cuma segitu kemampuannya, nggak punya duit gitu loh. Tapi itu udah mulai ada pesanan Pak dari pas kuliah? Banyak. Oh betul. Banyak Pak? Ya sudah banyak, makanya pelan-pelan kita bisa beli bahan, beli segala macam itu gitu. Dan saya tuh tingkat semester berapa tuh? Udah tahun kedua kali ya. Sudah punya anak buah 2. Itu teman sendiri atau Bapak merekrut? Kita rekrut. Kita kan patung berat sendiri kan, bikin nyetak, bikin apa. Kita udah ini sekarang atau anaknya masih ada, menantunya masih kerja sama kita. Dia udah almarhum. Gitu. Udah bisa menggaji orang ya Pak ya? Ya harus bisa, kalau orang kerja kan harus digaji. Nah itu, dari itu tuh sudah punya yang ngebantuin kita dan harus digaji. Sama waktu Bapak masih kuliah, Bapak udah tahun 79 bikin patung proklamator Pak.
Ya. Itu ceritanya masih mahasiswa terus gimana sampai akhirnya Nah, menang saya itu? waktu itu tugas akhir. Mm, Ya tahun itu ngerjakan ikut sayembara mm. sendirian. Jadi arsitek sendirian, menghitung sama istri saya itu ya sipilnya gimana gitu. Oh, kosnya berapa nih gitu. Itu semua sendiri. Dasarnya apa? Dasarnya dari stensilan yang dibagikan oleh panitia. Oh. Gak tahu yang namanya pegangsaan tuh di mana Jakarta itu. Orang saya baru ke Jakarta baru sekali, 2 kali gitu ya. Di mana tuh? Ya udah aja. Zaman dulu belum ada fotokopi. Dan dapat stensilan udah buram lagi gambarnya di mana ini gitu. Ya udah dari utak-atik itu. Kalau yang lain-lain kan namanya perusahaan-perusahaan seperti Incona, Adlirsik itu kan sudah bukan. Mereka ya langsung terjun ke lapangan dan kantornya di situ gitu kan. Mereka ikut, kalau nggak salah pengikutnya lebih dari 100 itu. Tapi itu PT-PT besar juga ikut di Oh situ? iya ikut. Jadi atlet-atlet besar itu ikut. Ya saya kan ece-ece. Nggak punya apa namanya ya sendiri aja daftar segala macam jadi pematung ya ke gambar ya segala macam lah. Tapi ajaib menang gitu loh. Ketawa juga. Ah bener nih yang menang. Gimana tuh ceritanya bisa sampai akhirnya menang itu? Nah itu agak lucu tuh. Gini, saya diajakin bikin kelompok di sekolah sama dosen-dosen saya. Ah enggak ah, saya bilang nggak ikut ah gitu. Saya bilang nggak ikut. Saya diam-diam ikut. Diam-diam ikut. Ya semua harus dikerjakan sendiri kan. Ya. Dan ada peristiwa yang lucu banget itu. Waktu kita kan ada maket, ada patung yang harus bawa itu. Cat maket itu padahal pakai pilok. Ngecat bingkainya itu bisa nggak kering-kering loh. Saya bilang kenapa ini kok bisa nggak kering? Wah di dalam hati ini tanda-tanda yang tidak akan menang. Kan pikiran gitu. Nah sudah gitu semua dikerjakan sih udah teler lah kita. Teler. Waktu itu saya udah nikah. Saya kan tahun 76 saya udah nikah. 76 ya. Itu berarti sebelum lulus sudah nikah ya Pak? Biasa di mertua indah kan. Di mertua indah kamar kita paling belakang. Jadi kalau kita lapar tuh gampang ke dapur. Jadi nggak dilihat sama yang punya rumah sama mertua kan. Gitu. Nanti kalau diajakin makan kita pura-pura lapar belum makan padahal udah makan duluan tuh di dapur. Nah, kita membentuk patungnya juga di kamar itu yang kita kan di istri saya tuh kamarnya itu kan kecil 5 meter kali berapa lah. Malam-malam gitu di bawah meja kita mematung di bawah meja tuh kan nggak kelihatan kan tuh bikin. Itu jadi studionya ya Pak? Ya jadi itu sekaligus studio kamar tidur kebayang debunya tuh. Dah aja. Nah itu kan ke dapur. Nah, patung udah selesai. Ya dianggap selesai lah gitu ya. Dari gap kan nggak punya duit. Ya, minjem sama mertua ya malu lah gitu kan. Ya sudahlah pakai gap aja. Pakai gap. Subuh-subuh nih. Kan harus dikirim ke Jakarta. Udah deadline-nya tuh. Udah habis begadang. Aduh ini ngepaknya gimana nih kan? Ya. Mobil mertua kan ada Land Rover long chassis tuh. Kita pinjam itu kan, pinjam itu. Gimana caranya nih ngepak? Nggak keburu nih udah. Sendiri lagi kerjanya gitu. Udah ambil kasur. Istri saya udah pinggir. Ambil kasur, plek ditaruh di tengah mobil. Dihamparin plastik kan. Nah patungnya biar nggak nempel di kasur nanti ngerusak itu kan. Ambil plastik. Kan gelap malam-malam bungkus aja gitu. Wah kalau udah ras begitu kan. Sangkut masukin ke 2 patung Bung Karno Hatta dan ditambah yang nggak kering-kering itu catnya itu apa namanya maket. Cuman semeter mampunya. Wow yang lain-lain kan meter. Itu satu area gitu ya? Iya, cuman segede gitu tuh maketnya kecil. Ya nggak punya duit. Ya udah aja.
Berangkatlah ke Jakarta. Waktu itu tol sudah ada, tol Jagorawi itu. Pas tol Jagorawi udah mulai ada matahari, saya masuk gitu kan. Aku kan lihat-lihat gini, ngeliat mobil loh. Di kaca kok saya kayak perang itu, mau perang kayak tentara sekarang itu. Muka tuh penuh dengan areng. Dari mana ini? Pas lihat belakang ternyata plastik itu bekas kebungkus areng. Kan lebaran kemarinnya, buat manggang domba. Udah gak kabeh. Jadi si patung itu waduh belang-belang gitu. Waduh ini tanda-tanda marketnya gak mau kering-kering catnya. Bingkainya itu waduh ini kayaknya udah tanda-tanda gak akan menang nih. Udah deh. Tapi kita terus jalan. Saya kan selalu paling pagi lah. Kalau urusan gini-gini saya selalu nomor 1 lah. Pagi udah sampai di situ. Pagi mau betulin patungnya ini kan. Dicuci dulu pakai rinso. Nggak bisa. Nembus ininya tuh. Kan nagip. Arangnya tuh. Aduh. Nah timbul ide. Kita cat aja. Toko catnya belum buka. Jam 10. Kan baru jam 10 bukanya. Kita jam 7 udah aduh nungguinnya sambil ngutik-ngutik itu. Gak bisa, belang-belang aduh. Ini saya udah bilang, yang nganter saya itu kan sama itu yang kerja sama saya itu. Wah ini udah deh, ini gak akan menang nih. Sambil nunggu, datang lah itu. Wah harus arsitekku dengan rombongan gitu kan. Marketnya segede-gede apa gitu. Aduh udah minder dulu lihat. Aduh kita gak akan menang nih. Wah aduh seniman-seniman gitu datang. Aduh jadi ciut. Benar-benar kita kebetulan di namanya dulu tuh Gedung Pola ya. Itu ada pohon beringin. Di bawahnya buat nyuci-nyuci mobil. Ada kan selalu ada gitu tuh. Nah kita nyuci situ sambil ngumpet gak kelihatan, gak ada yang lihat. Kita. Gila gak? Gak makan itu. Di situ sampai siang udah pada orang udah datang menyerahin gitu ya. Kita gak berani turun. Minder. Orang hebat-hebat gitu kelihatannya itu kan kelihatan dari jauh. Rombongannya banyak. Kita cuma ecek-ecek nih. Udah aja kita diam. Udah itu udah jam 4 apa udah dekat terakhir lah tuh. Bayang gak dari pagi kita tuh gak makan tuh di situ. Tapi sempat mandi apa ya? Enggak, boro-boro sempat mandi cuci muka sempat tuh karena muka belang-belang gitu. Udah gitu udah mulai kelihatan sepi. Saya suruh ini saya nih Pak Yunus nih. Nus, coba lihatin sana kalau kita jelek kita buang aja kita pulang sebelah itu. Dia turun lihat situ, lihat gitu. Oh, itu sistemnya pada saat itu memang ditaruh, iya. Terus pesertanya pulang lagi. Pulang, karena ada menilai, nanti nggak boleh ada kita sih. Nanti diumumkan beberapa hari kemudian. Nah, sudah gitu lihat gitu, ini si Pak Unusnya lari datang ke saya. Turunin Pak, pasti menang kita. Lu sok-sokan, lu sok menang. Enggak pasti kita aja. Kita paling bagus. Lu tahu dari mana? Saya kan udah lihat katanya gitu. Tunggu dulu. Wah saya kan masih kalau ragu gitu kan. Saya turun dulu. Bener nih. Tarik kayak lumayan nih kan. Saya bilang Mas boleh gak saya nih nurunin itu. Loh Bapak dari tadi ya? Iya saya ada kerusakan sedikit saya bilang gitu. Silahkan nih saya tungguin. Baru lah patung gitu. Terus si Mas itu jaga, wah yang menang nih Pak Nyoman nih ngomong gitu. Ternyata paling lumayan loh. Itu beneran loh. Udah gitu, udah aja ya kita itu kan baru perasaan kita kan. Tiba-tiba diumumin betul, kita yang menang. Tapi, ada tapinya. Saya tiba sore-sore ditelepon dari Seknek. Kalau nggak salah yang nelpon itu Pak Murdiono. Waktu itu beliau baru staf ahli gitu. Kan kemudian dia jadi Seknek. Dan nelpon, panggil saya Bapak. Oh Pak Nyoman, oh gitu. Saya kan belum pernah dipanggil Bapak, itu dipanggil oleh Bapak. Maaf Pak, saya masih mahasiswa ini saya bilang. Hah? Kok kamu bisa menang ya? Loh, yang menangin kan Bapak, saya bilang. Gak tahu nih. Gitu. Oh ya kamu mahasiswa? Terus grupnya tuh, enggak Pak, saya kerja sendiri. Loh kok bisa katanya? Ya sudah ya, gitu. Ya nggak tahu kan Bapak yang menangin gitu kan. Udah, begini, setelah kita pelajari, kamu punya kelemahan. Pintu masuknya tuh
baiknya harusnya di sudut sini gitu kan. Dia bilang, waduh saya nggak tahu Pak tempat itu aja, saya dari stensilan itu aja. Saya bilang, jadi kamu nggak survei? Ya Pak Geng saya nggak punya duit Pak, survei dari mana? Dia ngakak, ketawa. Kok bisa menang ya kamu survei aja enggak kan aja gitu kan. Ya saya ngarang aja, saya bilang. Nah mau nggak? Ini permintaan, boleh nggak? Boleh iya katanya. Mau nggak kamu kerjasama? Gitu. Nah ini udah politik. Nah, ini ada dosen kamu, katanya Pak Ari Sidarta gitu. Dan dari Jogja. Loh Pak, saya ini belum jadi pematung, saya masih mahasiswa. Saya bilang, saya ini silakan aja gitu, menurut yang terbaik gimana gitu. Jadi nggak keberatan, ya enggak lah Pak, saya belum bisa matung kok, saya bilang gitu. Oke lah kalau gitu ya sudah. Akhirnya dimenangkan bertiga. Cuman pesan Pak Harto, cuman saya boleh ngerjakan Bung Karno. Oh itu pesannya begitu Nah, ya? pesannya begitu. Ya. Nah, Pak Darta terus bikin backgroundnya itu, terus Martono mengerjakan apa namanya? Bung Hatta. Bung Hatta gitu. Nah, Itu patung monumental pertama Bapak atau sebelumnya sudah pernah buat yang besar, Pak? Ini baru pertama. Yang pertama ya? Ya, Sayembara itu buat Bapak pengaruhnya setelah itu sangat besar. sayembara itu sangat besar pengaruhnya karena itu kan penghargaan negara. Ya, jadi pantesan banyak yang meributkan itu. Sayembara itu kan banyak yang tua-tua, apa artinya pematung senior tidak dilibat, seolah-olah tidak menang gitu loh. Ya nggak menang. Jadi ada yang cemburu lah, wajar lah gitu-gitu. Tapi sasarannya malah jadi musuhin saya itu. Jadi kurang ramah sama saya gitu loh. Karena saya mahasiswa, dianggap belum bisa bukan pematung, masih baru belajar. Kok bisa menang gitu? Ya yang menangin saya kan bukan saya gitu loh. Tapi kok seolah-olah begitu. Ya itulah. Jadi agak lucu juga itu. Tapi ngomong-ngomong dimusuhin, dulu karena Bapak gabung GSRBI nih Pak? Atau gimana tuh? Mungkin juga ya, seni rupa baru itu juga kan terkesan nih bikin konsep baru lah gitu loh. Konsep baru dengan teman Jim Supakat gitu kan. Ya, kita mau ikut-ikut lah gitu, diajak. Gitu. Tapi kan bikin tulisan terus bikin gitu, sosokan juga itu. Mungkin dianggap gitu. Nah, ikut. Itu menjadi orang ke saya itu banyak yang nggak suka gitu loh. Ya terutama yang senior gitu. Terasa itu. Jadi nggak ramah, yang tadinya biasa itu jadi nggak ramah. Itu semua anggota seni rupa baru dapat perlakuan yang serupa Pak? Ya mungkin juga ya, tapi kalau saya sih pribadi aja terasa kurang ramah lah sama saya itu. Tapi setelah itu berapa kali ikut pameran, tapi tidak ikut lagi gitu loh. Kita kan pernah juga ke buat gitu, ada pameran ARX gitu, kita ikut sama Jim. Tapi itu bukan atas nama seni rupa baru? Saya lupa itu, atas nama seni rupa baru atau apa gitu. GSRB tahun 70-an. Ya. Kita coba balik lagi ke patung monumental Bapak nih, Jalan Seva Jaya Mahe, lalu ke GWK gitu. Bapak sering cerita ke kita nih yang di sini gitu, gagasan soal gabungan antara patung dan arsitektur. Ya, saya melihat begini. Seni patung kalau itu besar pasti mahal. Ya tentu kita akan bermasalah di pendanaan, sudah pasti. Patung itu tidak murah. Nah kita kan seminimal mungkin harus bisa menghitung, kecuali pemerintah yang buat. Kalau pemerintah yang buat mungkin kan nggak perlu kembali gitu. Yang penting dampaknya dapat. Gitu. Sekarang kalau swasta ya itu harus kembali modalnya pasti. Makin cepat makin bagus. Nah saya selalu berpikir bagaimana buat patung besar tapi murah. Ya tentu harus punya teknologinya. Jadi teknologi purba itu yang sudah berabad-abad itu, kalau pakai itu mahal sekali. Dan nggak mungkin kita biayai. Gitu. Nah bagaimana sekarang kalau bisa setengahnya itu biaya dari yang konvensional itu. Ya ini kan
perlu akal gitu loh. Tapi dulu kita punya akalnya, alat bantunya belum ada pada saat itu. Akhirnya baru tahun berapa ya, lupa saya itu. Ada di komputer itu ditemukan program iCAD. iCAD, Gitu. Program CAD itu. AutoCAD. AutoCAD ya. Program itu terus saya coba berkomunikasi dengan teman. Itu saya masih kecil dia tuh, masih muda. Namanya Pak Juki itu. Bisa nggak nih bikin gini, kalau saya punya teori seperti ini gitu, konsep seperti ini. Ya kalau Bapak bisa ngasih masukan, kita bisa. Maksud lu masukan apa lagi gitu kan. Ya. Terus kemudian saya olah, saya dapat nih akalnya. Saya tanya, betul nih bisa 3 dimensi di garis-garis itu berubah jadi, bisa. Wah, boleh juga nih. Karena belum ada teori membesarkan patung yang bentuknya nggak karuan-karuan itu bisa jadi utuh seperti itu gitu loh. Jaminannya harus seperti itu tuh kan nggak ada. Karena kita akan patung besar dimiliki orang lain, tentu kita lewat kontrak-kontrak tuh. Kontrak itu kan pernyataan bahwa kita berdesain bahwa itu akan seperti itu gitu dengan model itu. Wah ini mikir. Udah itu Jalur Sepeda Majapahit itu pemiliknya tentara lagi, belum apa-apa aja kita udah takut. Kalau nggak jadi gue digantung nih. Nah gitu. Tapi bolak-balik saya ngobrol sama kasalnya pada saat itu Pak Arifin. Dia percaya, wah ini yakin man katanya. Benar ya Pak? Gitu. Ya, gitu. Ayo kita kerjakan teori itu. Bikinlah patung itu di sini di studio. Jelas Pepa. Tapi kan karena besar, tempat kita kan nggak besar. Kaki sebelah sana, seberang sungai, terus kepala seberang ini di sini gitu loh. Badannya sebelah sana. Mereka ngelihat shock, aduh ini gimana nih? Begitu. Kita pengen lihat nih. Bisa nggak tuh disatukan dadanya aja gitu. Waduh. Ya kita jawab kan nggak boleh enggak kan. Bisa gitu. Udah itu ada menteri lagi datang, menteri pariwisata. Tentara juga kan, Pak Susilo Sudarman. Kita pakai crane, ditarik. Ke dadanya di seberang sana, di kepala di seberang di sini. Seberang sungai gitu, kepala digabungin. Saya udah gemeter aja, mudah-mudahan benar bisa nyambung. Di sini Pak? Di situ di sebelah beringin itu. Oh, tiba-tiba badai gede banget anginnya. Waduh. Ternyata kalau bentuknya dia agak membulat kan. Waktu itu nggak kayak GWK kan. Membulat nggak ada pengaruh tuh. Karena patungnya berat. Gitu pasang klek pas. Wah tepuk tangan semua. Saya dengong. Keringat dingin saya lewat. Ya ini punya tentara lagi kan. Coba-coba lihat kakinya. Waduh. Kakinya tuh kalau koordinatnya salah. Dikit saja di atas bisa 1 meter tuh berubah gitu kan, patung besar. Kaki kan pisah nih, kaki satu ke kanan, bentuknya gimana nih? Kita udah punya akal, tersusut disaksikan mereka ditonton gitu. Pasti gini, udah top, langsung terus ngomong ke saya, kalau begini aku bisa tidur nih. Jadi dia ya sudah, yang saya itu udah sering nyambung nggak ya? Gitu. Nah ini artinya apa? Sedikit ada nyali gitu, ya mempertaruhkan diri gitu. Tapi itu tidak bisa nekat-nekadan. Tapi memang kita sudah hitung itu bisa. Itu teorinya. Tapi kenyataannya bisa nggak gitu. Makanya selalu saya mengatakan kita harus punya teorinya. Ya, seni bisa terwujud itu. Seni baru bisa terwujud kalau ada teori yang matang, yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya keterlibatan teknologi, terus ada sainsnya gitu. Kemudian ada 3 unsur itu. Kalau yang besar lagi ya kayak GWK itu harus melibatkan bisnis juga gitu. Jadi ada 4 pemikiran itu yang melandasi untuk membuat patung itu baru bisa terwujud. Kalau tidak bagaimana orang mau investasi sebesar itu ya.
Nggak mungkin lah gitu. Jadi ini swasta nih. Kalau pemerintah kan maunya kita kan nggak seperti itu, harus dihitung secara detail. Investasi ini berapa tahun kembalinya, berapa investnya. Nah kalau sudah hitungannya bagus, FS-nya bagus, bisnis plan-nya di dasar bisnis plan, ya barangkali bank mau gitu. Tapi kalau saya pinjam ke bank saya nggak akan dikasih. Belum pernah Pak itu? Belum pernah, Sama ya sekali. seniman mau parah lah katanya kan gitu. Ya nggak ada kepercayaan gitu. Ya kalau terus ditangani swasta profesional dia percaya gitu. Kalau seniman kan spekulasi dibilang nanti. Ya itulah repotnya jadi seniman di Indonesia tuh, bank nggak akan mau mendekat. Tapi mau nyimpan uang kita mau dia gitu loh. Tapi minjemin nggak mau lah. Ya itu faktanya. Itu metode tadi Pak, jelas Veva itu dipakai juga di GWK. Ya makanya kita berani sign kontrak di GWK itu karena kita pengalaman. Ya. Gitu. Ini yang saya katakan seniman-seniman kita, seniman arsitek itu kan sama aja. Harus punya pernah magang gitu pada orang-orang yang sudah punya experience luas gitu. Ya. Supaya nanti dia bisa meyakinkan. Tahu nggak kenapa kita harus melibatkan teknologi, sains, bisnis, seni itu menjadi satu kesatuan. Karena pada akhirnya kalau tempat itu jadikan objek wisata, kalau nggak jadikan objek wisata kan kapan bisa kembaliinnya, Betul. ya kan? Nah ini kan buntut-buntutnya ada insuran. Insuran tuh mau nggak kalau jawaban dari senimannya ini kuat nggak? Iyalah, kan nggak bisa. Harus secara saintifik itu dibuktikan gitu loh. Kan zaman sekarang tuh kan ada perlu license ini, license itu gitu. Bank tuh jadi oke setuju dan insuran bisa murah. Ya kayak saya misalnya gini, mau menginsuran diri gitu, sudah umur udah segini. Penyakit ini A, B, C, D, tekanannya tinggi, gulanya tinggi. Oh, riwayat penyakitnya ini. Bangga ini asuransi nggak akan mau bayarnya. Maupun mahal sekali kali. Gitu. Biasanya nggak mau. Saya udah nggak berkali-kali udah datengin asuransi, buntutnya saya bilang, lu ngadagin gua, lu tahu nggak penyakitku apa ini? Umur sudah segini ya kabur. Gitu. Nah itu, ini harus sama seniman-seniman muda kita harus dipahami betul. Ya. Kalau untuk publik seni publik itu harus ada insurannya. Nanti kalau orang sana tiba-tiba jatuh karena pekerjaan arsiteknya nggak mumpuni gitu, ya terus meninggal gimana? Kalau kita disu gimana gitu loh. Nah ini diusahakan seminimal mungkin. Patung GWK itu punya sosok besar. Biasanya umumnya patung itu tinggi aja gitu. Tapi enggak besarnya besar, dan lebar. Lebarnya 64 meter. Belum ada pernah patung selebar itu. Nah logikanya gini, dengan sayap begitu besar, jangan-jangan Garuda itu bisa terbang beneran tuh nanti. Kalau kena angin gitu ya. Bali kebetulan pada bulan-bulan tertentu dia katanya pernah 70 knot. Artinya 70 knot itu bisa 100 km kali ya, 7 jam. Kalau 40 knot aja bisa 56. Yang berbahaya lagi kalau ada Gatsby itu. Gatsby itu suatu lonjakan, ya, namanya Gatsby. Itu istilah di BMKG itu. Ya. Nah kemudian akan terjadi vortex kalau bentuk patungnya tidak seperti bulat misalnya gitu atau ini angin bisa lari gitu. Ini bisa terjadi vortex. Vortex itu adalah pusaran, ya pusaran air bisa pusaran angin gitu. Nah ini akan bisa berlipat-lipat dari kecepatan 40 knot bisa menjadi 70 knot. Karena ada pemampatan itu gitu. Nah ini perlu kita berpikir di studi ya sampai kita harus tes di wind tunnel untuk mendapatkan hasil yang sahih gitu ya. Nah itu kita dapat. Nah akhirnya betul
perlu ada penguatan-penguatan di bagian-bagian tertentu pada sayap. Supaya patung itu betul-betul rigid. Gitu. Karena bulan-bulan seperti sekarang ini angin besar di Bali. Nah itu studinya begini. Sedikit secara umum kita harus tahu. Topografi di sekitar patung itu kurang lebih yang berjarak 500 meter. Itu harus kita studi topografinya. Karena itu yang akan menaikkan, memampatkan atau terjadi vortex itu ya. Itu yang bikin gitu. Makanya kita harus studi market 500 meter di around GWK. Untuk kita kirim ke Kanada. Ini situasinya seperti gini. Nah, lahirlah sedikit perubahan konstruksi pada sayap, penambahan yang kita lihat itu ada pipa-pipa yang besar gitu ya, untuk membuat patung itu kokoh. Itu dari segi angin. Nah, kemudian dari segi gempa. Patung besar itu tidak bisa melibatkan seniman saja gitu, nggak bisa. Kita jawabannya nggak bisa aja. Kalau patung itu perlu dipertanggungjawabkan. Pernah dengar nggak? Pernah di TV itu ada patung jenderal Tiongkok apa itu yang dibuat di Surabaya itu, ya merosot, ambles, coba bayangin tuh. Coba tinggal tinggal ada rangka ke atas tuh. Ya karena seperti itu menggampangkan. Ya, tidak bisa karya begini menggampangkan. Nah maka dari itu kita harus studi gempanya, itu ada ahli-ahlinya, dan pilihan pondasi juga harus di-studi karena itu kapur itu tanahnya keras, kalau airnya mengalir baik. Tapi kalau terendam dia bisa cair. Itu udah kapur, itu karakter. Nah maka dari itu pilihan jenis konstruksinya apa, makanya dipakai rafting. Ya raft gitu kita sebut. Sehingga walaupun nanti ada sungai semacam sungai gitu di bawah gitu, kita kan nggak tahu. Pondasi tetap utuh gitu loh. Yang akan beban meminggul patung yang beratnya 3.000 ton. Cukup berat. Nah ini kita sudah buktikan, ya, sehari setelah peresmian patung kita dihajar gempa 6,5 itu. Ya, skala Richter. Patungnya ya bagus, tidak ada masalah. Gitu. Artinya hitungan-hitungan yang dibuat oleh ahli kita itu sudah benar. Nah di sini yang saya katakan, satu kita tuh harus membuat aman, secure terhadap pengunjung karena yang datang ribuan orang. Gitu loh. Nah, ini baru kita bisa jual produk publik. Dan juga ada jaminan insuran gitu loh. Ya. Itu pikiran-pikiran profesional. Jadi ingat sekali lagi, membuat patung besar ini tidak bisa hanya mikirin seninya. Nggak bisa. Harus berpikir seperti itu. Kemudian terakhir, berpikir bisnis. Nah, berapa ribu orang yang akan datang ke GWK itu? Terus tiketnya berapa? Supaya makin cepat lunas pinjaman ke bank makin menguntungkan. Nah itu dari segi bisnis. Dan juga dari dampak sosial kalau saya berpikir seperti itu. Nah diutamakan dengan proyek sebesar ini, masyarakat sekitar paling dulu menikmatinya. Dan itu kita buat nyata. Waktu zaman saya, nggak tahu sekarang. Jadi masyarakat di sekitar kita jadi punya sumber ekonomi. Nah baru proyek itu dianggap sukses. Kalau enggak sih enggak ada gunanya lah gitu. Ya. Jadi kita memperbaiki lingkungan hidup mereka, lingkungan sosialnya, sosial ekonominya. Itu makanya penting GWK itu ada.
Seni, sains, teknologi, Ya. dan bisnis ya Pak? Ya, bisnis itu harus diperhitungkan kalau buat patung besar. Kalau yang enggak ya enggak lah. Tapi saya masih penasaran Pak, patung GWK itu kenapa Bapak milih ukurannya sebesar itu? Ini patung itu setinggi itu, di sana kan ada KKP namanya, apa namanya, lalu lintas udara itu aturannya. Memang kita dapat izin itu 100 sekian lah, ya dari atas tanah itu. Jadi kalau dari atas laut itu 270 sekian kalau nggak salah ya, lupa saya itu. Itu persyaratannya. Tapi saya nggak mau ngambil risiko, kita turunkan lagi dari persyaratan itu gitu. Jadi kita tidak dipas-pas begitu. Karena di situ kan ada, walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih tidak kena itu, karena dia ada di samping bukan di depan. Jadi bandara. Ya. Kalau radarnya itu kan mungkin 6 kilo itu batasnya gitu ya. Ini kan lebih dari itu, jadi aman. Nah patung ini harus aman. Nah kenapa harus dekat bandara? Itu juga harus tahu karena dia itu akan menjadi patung selamat datang. Menyambut untuk ke ya? Bali, ya itu gate dari pariwisata kita. Itu ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Jadi patung itu tingginya agak idealnya segitu. Kalau saya sih inginnya sebenarnya sih lebih dari itu supaya lebih kelihatan lagi sosoknya gitu ya. Mungkin 2 kali itu mungkin pas, tapi cuman ya tadi itu ada aturan KKP itu apa? Batas tingginya. Ya, KKP itu apa singkatannya? Pokoknya lalu lintas udara lah itu. KKOP kok KKP. KKOP. KKOP. KKOP apa? Nanti dicek lagi deh. Tuh, di Indonesia ini terlalu banyak singkatan, saya jadi suka pusing sendiri tuh. Jadi, Wah, seru banget nih obrolan nih sama Bapak. Ini kita mungkin, jadi sebelum ya Pak, beberapa hari yang lalu kita sempat ngumpulin beberapa pertanyaan. Kita nanya ke ya, followers kita di Instagram, followersnya Nuart Sculpture Park. Bakal ada sesi ngobrol dengan Pak Nyoman nih. Gitu. Ada yang mau nitip pertanyaan enggak? Gitu. Akhirnya kita kemarin sempat mengumpulkan kurang lebih ada 5 pertanyaan yang kita pilih. Hidangan yang disediakan di Laksmi Resto gitu ya, saat ini masih akan segera buka mungkin dalam waktu dekat, kita masih lihat kondisi gitu. Tapi teman-teman yang mau merasakan suasana di sini, ini di belakang kita, ini ada pemandangan kawasan Nuart saat ini. Tadi kita bicara lokasi workshop tempat kerjanya Bapak juga ada di sini sebenarnya di sebelah kanan di bawah. Jadi mungkin yang sudah merindukan berkunjung ke Nuart bisa hadir lagi semoga dalam waktu dekat ya. Gitu. Kita ini juga sama Pak Nyoman masih tentu mengikuti prokes gitu ya, harus setidaknya pakai face shield gitu, kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Hampir aja. Dan kita mungkin langsung ke beberapa pertanyaan nih. Ini format baru sebenarnya Pak, format baru di Nuart Talk. Sebelumnya kita selalu peserta bisa datang langsung ke ruangan Zoom gitu ya, secara virtual. Kita sekarang coba menjaring dari Instagram. Ini ada dari @soflo_999. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara membuat proporsi bentuk supaya patung yang kita buat sesuai dengan bentuk asli? Ya, saya jawab ya. Boleh Pak. Ya itu yang saya bilang bahwa kita perlu teknologinya. Kebetulan teknologi ini kita temukan sendiri. Sebenarnya tahun 91 sudah kita ketemu. Ya. Cuma baru di patennya keluar itu kalau nggak salah 93. 93. Ya. Nah paten itu ya memang milik kita. Ya, bagaimana kita memperbesar patung kecil menjadi besar persis jadinya seperti itu. Karena nanti begini, tadi kan sudah saya singgung, yang namanya kontrak harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul.
Misalnya kita ngasih bentuk begini loh patungnya akan jadi nanti gitu ya. Dengan ukuran menjadi 100 meter, menjadi berapa aja gitu. Tapi dia tetap akan seperti itu. Nah jaminannya apa gitu. Kan orang pengen jaminan. Keluarkan uang banyak jadinya nanti nggak seperti itu. Nah nanti kalau dia ngesu kita kan celaka. Nah maka dari itu perlu teknologi yang sahih yang bisa dibuktikan gitu. Contoh kita sudah 2 membuat patung yang besar persisi gitu. Salah satu Jales Pepa Jayamahe, terus yang sulit banget itu GWK. Itu bisa persis seperti modelnya gitu loh. Nah ini memang kita punya itunya. Teknologinya ya teknologinya. Dulu begini, memperbesar karya lukisan itu agak gampang dulu. Kan ada namanya pantograf itu. Ya kan? Gambarnya di sini yang kecil, terus tangan ininya yang buat lebih gede gitu. Itu tapi tetap limited itu. Nah ini kita masa 3 dimensi nggak bisa gitu. Nah kebetulan pada saat itu kita berpikir keras untuk membuat patung 3 dimensi dengan bentuk segala macam itu, bisa kita lakukan, lahir ada penemuan di bidang komputer yang namanya AutoCAD tadi. Gitu. Memang AutoCAD ini sih untuk hal-hal yang lebih presisi, untuk buat pesawat lah, buat gitu. Tapi dengan kita pakai kita betul-betul luar biasa itu. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Patung realis itu ada sulit ada enggaknya. Ya memang begini, sebenarnya patung apapun gitu, kalau bagus ya bagus saja. Gitu. Ya, misalnya gini, kita senang dengan yang karya abstrak, kalau bagus abstrak ya bagus saja. Gitu. Jadi kita nggak perlu melompokkan ini apa realis atau abstrak, nggak perlu. Karya itu hanya kita kenal bagus dan tidak bagus gitu. Karena semua karya barangkali semua ada misinya. Ini tercapai nggak misi itu gitu yang paling penting gitu. Nah karena realis ini sampai di mana dia harus dibuatnya serealis mungkin atau tidak gitu. Tergantung misinya. Atau cuman kalau karya-karya saya itu kan sebenarnya patung-patung citra. Betul. Patung image aja kesan aja. Misalnya kita ingin melihat sepeda melesat gitu loh. Ya kita gambarkan seperti itu. Tercapai itu enggak gitu. Kalau enggak tercapai ya enggak gagal artinya kan gitu. Nah, di sini saya sering bercerita suatu karya seni saya masih percaya bahwa karya seni itu memerlukan yang namanya sophisticated. Kompleks, menjelimet gitu. Itu perlu membangun sesuatu yang tidak terkejar oleh otaknya mereka di pengamat itu penting karena kekaguman itu perlu ada walaupun bukan tujuannya itu misi itu yang tadi itu tetap itu lebih penting cuman pendukungnya itu perlu supaya jangan nanti kan banyak tuh omongan yang keluar tuh kalau ngeliat karya kalau gini-gini gue juga bisa gitu kan nah padahal setelah dia ngomong bisa setelah dia lihat itu ya, tapi orang komentar tuh banyak yang begitu. Ya kita juga sering ngomong begitu kan, kalau ngelihat suatu karya. Tapi ada karya-karya yang tidak terkejar. Aduh ini bikin gini gimana ya caranya, gitu. Aduh, dari situ gitu. Jadi ada suatu kekaguman teknis, ngolah material dan sebagainya itu. Saya masih memakai itu gitu. Bagaimana caranya nih memiuhkan logam kok bisa seperti ini gitu. Logam yang keras terus ditempa, terus mematungnya pakai api lagi, tidak pakai pahat. Tidak pakai yang lain, pakai api terus gitu loh. Ya, 90% pakai api. Dengan mata las itu. Nah, ini kan perlu kepiawaian memakai itu. Nah, perlu tahunan. Ya, asisten kita itu sudah ada 30 tahun, 25 tahun gitu, baru kita bisa anggap bisa gitu ya. Dulu pertama kali saya memegang lasan itu, ya tahun
70-an itu. Ngelas agak tebal udah sulit banget itu. Tuh gimana caranya gitu. Nah mulai kita memadukan itu, apa namanya, tidak satu mata las gitu. Ya. Jadi bisa pakai 3 atau 4 gitu. Jadi kita ngelas jadi enak gitu, yang tebal gitu. Ya, gini cara aja. Jadi kita melalui pengalaman itu kita mendapatkan solusi-solusi. Gitu. Itu caranya begitu. Nah, logam yang mudah kita bentuk karena dia lebih pliable itu lebih mudah bergerak. Itu biasanya pakai tembaga dasarnya. Nah, supaya dia firm, gak rigid begitu, kuningan. Karena kuningan itu hanya bisa cair kalau di atas 1000 derajat. Kalau tembaga itu kena 60 derajat aja dia udah goyang gitu loh. Nah ini harus menguasai itu. Seniman harus menguasai material itu. Karena material ini jangan sampai material yang ngatur kita. Gitu. Nah harus kita yang bisa mengomanduin itu. Jangan dia yang mengendalikan kita. Nah ini kan perlu experience, pengalaman. Tembaga dan kuningan ya, itu materi Ya, itu karakter yang berbeda. Padahal intinya sebenarnya satu material itu. Kuningan itu kan juga sama tembaga, cuma dicampur timah. Gitu. Dengan molekul-molekul timah itu yang menyebabkan dia tahan panas. Emang jeleknya kuningan itu begitu dipanaskan, begitu dia panas amrol. Nggak kayak tembaga, kalau tembaga kan pelan-pelan, merah dulu terus gitu ya. Nah, makanya dia enak buat dilas. Ini misteri karyanya Bapak nih terungkap nih di sini. Mungkin teman-teman yang tertarik buat bikin patung juga jadi Iya. bisa ikut apa ya, mencari, bereksplorasi dengan banyak material gitu ya Pak. Ngomong soal misteri nih Pak, ada akun lain ini @ratihwiranti_. Pertanyaannya, apakah pada patung Bapak terdapat simbol atau kode rahasia seperti dalam lukisan Da Vinci, Pak? Enggak lah, gini. Ide-ide saya itu apa saja bisa. Bisa dari sesuatu yang baik, bisa dari yang jelek. Semua itu memberikan kekayaan pada karya itu. Perkara orang terus merasakan sesuatu pada karya itu masing-masing experience mereka terhadap apapun ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mempunyai misi itu misinya misi seni ya, yang kita ingin sampaikan. Misalnya gini, orang ngelihat badai tertentu menakutkan atau apa gitu ya. Kalau saya malah ada ide gitu, ide buat sesuatu gitu ya, yang bisa melahirkan artistik. Gitu. Atau orang ngelihat misalnya apa ya yang disaster lah sifatnya gitu ya, dia bisa melihat itunya. Kita bisa buat menjadi suatu karya seni yang tetap bisa menampilkan, merekam sejarahnya itu. Ya. Sebenarnya kode rahasia dari karya Bapak tuh ada di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan kita banyak sekali. Ya. Itu yang bakal dimunculkan di karya-karya ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari @Reynaldo Herna. Dalam pembuatan patung Bapak, apakah Bapak menggunakan teknik modeling dulu atau langsung? Ya. Jadi kita ada modeling, ada yang enggak juga. Ini pertanyaan lainnya Pak, apakah ada kejadian teraneh selama pembuatan patung dari @Mario Patogian? Kejadian paling aneh Pak? Ya gini, itu saya pernah waktu ngerjakan patung Bung Karno, ya, tiba-tiba saya dapat telepon perintah dari presiden gitu, melalui seknek harus nyekar ke Blitar. Nyekarlah kita ke sana. Selesai nyekar, udah gitu. Karena
Kan banyak laporan, saya tuh pematung kurang ajar itu. Laporannya gitu. Katanya begitu. Ini pematung kurang ajar, nggak tahu itu, sopan santun. Gitu. Barangkali, ya sudahlah. Kita ikutin nyekar. Nah, mulailah matung lagi. Kita hampir mogok tuh. Kenapa? Jadi sekarang sudah iya, besok enggak. Itu loh bisa gitu tuh panitianya tuh. Stop, udah sih sudah. Datang lagi besok, enggak. Ini ada apa gitu ya. Kita udah kesel. Suatu saatnya terakhir, saya udah marah. Kalau ini belum hasilnya kita pulang, tinggalin. Ya, berubah sana, berubah sini. Tiba-tiba nih, patung itu 2, bahannya semua modeling itu dari GIP. GIP tradisional dari Bantul itu kalau salah ya. Itu GIP. So, sama, nggak ada bedanya tuh antara Hatta dan Bung Karno. Bung Karno malah di sini, Hatta dari sini. Tiba-tiba panitianya datang, tiba-tiba ada kupu-kupu kuning kalau nggak salah warnanya kuning, terus ngelewatin patungnya Pak Hatta, kok mukanya Bung Karno ditutup sama itu. Semuanya Pak? Ya saya udah agak ngambek tuh, saya duduk aja di situ, nggak mau dekat-dekat ini ya. Apa namanya. Terus, waduh ini kupu-kupunya kan baik ya, kupu-kupu gitu-gitu. Saya diam aja. Akhirnya langsung setuju tuh. Nah jadi kan nggak objektif. Iya kan? Bukan karena, wah ini udah bagus gitu. Ini bukan karena takut. Pertanda. Iya. Ini pertanda bagus nih kupu-kupu. Ditutup tuh. Gitu. Wah udah salam-salam. Oke lah. Selesai kan. Saya pulang nih. Saya kos di rumahnya, di rumahnya Kartika Apandi. Kan dekat di situ. Masuk, buka pintu kupu-kupu yang sama keluar dari kamar saya tuh. Wah, tuh ini apa nih? Kaget kita tuh. Iya kayak burungnya keluar itu dari kamar kita, kupu-kupu semua. Ya tapi itu sih bisa saja kemungkinan apa gitu, kita nggak bisa. Tapi kita kalau ada kepompong kan lain lagi ini. Kupu-kupu kan harus ada kepompongnya sih. Tiba-tiba keluar dari kamar coba. Kupu-kupu yang sama dengan itu. Itu tuh setelah nyekar dari... Iya setelah saya nyekar dari situ, karena gosipnya tuh mungkin katanya bupatinya bikin laporan, ini pematungnya ini kurang ajar lah gitu. Kayaknya begitu. Ke presiden. Jadi bilangin Sinyoman tuh banyak yang ngeganggu terus suruh gitu. Kalau presiden sih lebih percaya omongan saya pada saat itu. Jadi sana suruh nyekar aja. Diantar sama Pak Purdiono tuh, banyakan tuh. Kalau nggak salah Pak Kartasasmita itu juga ikut tuh. Ya, kupu-kupu itu kejadian paling aneh tuh ya Pak. Itu saya juga bingung tuh. Kalau yang di waktu ditutup mukanya Bung Karno nggak begitu kan, karena itu outdoor kan bisa aja dari mana-mana kan kupu-kupu itu. Mungkin juga nih ada mineral gitu kan, kupu-kupu suka mineral kan. Tapi yang dari kamar saya itu yang bingung banyak lagi gitu loh. Tuh, dari mana datangnya tuh? Iya, itu buat saya kaget aja gitu. Tapi terus bertanya dari mana datangnya tuh, orang kamar tertutup. Kalau di situ ada pohon terus bersarang ulet gitu, jadi kupu-kupu kan beda gitu. Jadi tiba-tiba gitu. Ya ada pertanyaan lah gitu. Tapi kan saya orang dablek gitu-gitu, ya lah udah lewat aja lah gitu. Nah sudah gitu nih yang masih belum ini nih ya, belum itu tiba-tiba siang bolong nggak ada apa-apa, nggak ada apa, mendung nggak ada apa, tiba-tiba badai di depan patung kita. Pohon kelapa tuh kayak ular tuh nyamar-nyamar gitu, gila nggak? Wah kita udah, anak buah kita bermati tuh, loncat panik, kan seperti patung kita seperti mau roboh, atapnya itu kan dari seng gini. Kan sementara itu, sebagai tiang besi. Atapnya gini-gini terkesan patungnya kan. Yang mau loncat pada lari. Saya kebetulan di bawah, ya sudah minggir aja, roboh gitu. Ternyata gedung ininya gini. Karena pohon
Tahu nggak perintahnya? Tebang seluruh pohon yang ada di Langsung tebang. dihabisin. Gila itu. Pohon-pohon kelapa itu tebang. Oh, perintah raja. Nah itu agak yang aneh-anehnya itu. Mungkin juga itu rohnya Bung Karno ngebela saya. Soalnya saya dibilang nggak kerja. Iya, Iya. gosipnya begitu. Suatu saat saya disidak. Kebetulan aku lembur tuh sampai jam malam itu. Tiba-tiba beromongan mobil datang banyak. Waduh nih saya pikir nih siapa nih preman apa-apa. Itu banyak kan mobil tuh. Ternyata panitianya. Panitianya. Saya kerja berdua. Yang lain Pak Darta nggak ada. Saya sama yang ngebantuin aja. Ngaduk-ngaduk itu. Gitu. Nah, di situ orang lihat, aduh. Nah, terus ngomong, saya kan nggak tahu gosipnya apa. Orang-orang kok tega yang mengatakan gini gitu loh. Ternyata gosip itu dibuat laporan ke itu, katanya seorang bupati yang bikin laporan. Saya nggak kerja. Itu bentuk perlindungan kali Pak. Nah itu barangkali seperti itu gitu loh. Saya udah hampir mogok, Pak Darta juga udah marah. Man kita pulang aja, tinggalin aja. Oh, udah hampir begitu. Nah itulah pengalaman-pengalaman kita. Membuat sesuatu itu, apalagi sudah merasa milik masyarakat, nggak mudah. Ya. Melayani sejuta keinginan orang, ya nggak mudah itu. Jadi memang mungkin dalam hidup itu kan ada aja keanehan gitu. Oh ada lagi nih, ya. Saya bikin sculpture camp di Singapura. Nginep tuh di belakang istana. Nanyang tuh kan ada mesnya di situ. Kita bikin sculpture camp. Suatu saat saya lagi ngeringkan silikon tuh untuk demo besok. Nah kering-kering. Sialan sudah sampai malam tuh saya di pintu tuh di pintu di luar karena kan tempatnya kayak istana Bogor itu. Takut kan malam-malam kalau ibu-ibu. Udah aja saya dimanasin gitu pakai air dryer, nggak apa-apa kering-kering. Tiba-tiba itu teman saya almarhum Topan datang ke bayangan itu sama Bung Karno. Dia bilang, bikin patung saya dong. Yang duduk ya katanya gitu, beneran nih. Duh saya takut tuh. Oh itu beneran tuh. Nah, itu sudah gitu, ini kan masih Orde Baru. Suatu saat saya ke Bali nih. Ini kejadian aneh ke Bali. Di airport itu mau pulang, ada bapak-bapak ngeliatin saya aja. Tapi kelihatannya orangnya curiga gitu kesannya gitu. Lihat saya dari bawah, kok ini orang apa sih? Saya berpindah bener ngeliat ke saya, enggak itu kan. Pindah tetap ngeliat, waduh ini bener nih. Baru saya mau datengin gitu mau nanya, tiba-tiba udah ada halo-halo suruh naik pesawat boarding. Naik ke boarding, di pesawat ada teman arsitek dari apa namanya yang di Surabaya gitu. Ngobrol aja dengar man kabar-kabar gitu kan. Dengar nama saya dipanggil, orang tuh di depan saya tadi gini aja tuh. Tiba-tiba dia bangun, datengin saya, Pak Nyoman ya katanya. Iya Pak, ada apa Pak? Bapak ngeliatin saya dari, aduh saya cari-cari Pak Nyoman. Dia nyari-nyari saya, ya mau datang nanya gitu kan. Dia cuma ngeliatin aja. Cuma ngeliatin aja terus curiga gitu kesannya. Ternyata dia cari saya mau buat Bung Karno. Nah minta izin sama Sengnek belum boleh. Bung Karno sendiri itu nggak boleh. Harus suasana proklamasi gitu loh. Itu buat di Borobudur. Apa namanya di 17 Agustus. Kampus 17 Agustus kalau di itu. Di yayasan ini. Gitu loh. Tahu nggak? Udah gitu, saya kan bikin patung karapan sapi yang rusak itu sekarang itu. Ya. Lalu datang motor banyak, pemuda-pemuda. Waduh nih geng motor apa gitu, banyak gitu. Saya udah hati-hati ngomong nih. Gitu bilang kan ada turun mereka. Oh, biasa lah orang sudah sampean Nyoman ya, gitu kan? Iya ada apa Mas? Saya bilang gitu. Oh begini ada pertanyaan nih. Itu kan yang buat itu patung di 17 Agustus tuh.
Oh iya, kenapa? Saya bilang, ini ya, itu diisi nggak katanya patungnya itu. Ya saya kan bicara teknis, ya kita hollow di dalamnya patungnya gitu kan, nggak diisi. Saya bilang, oh bukan gitu maksudnya katanya. Itu maksudnya diisi apa gitu, magic nih. Yes. Oh enggak tuh gitu. Tapi kenapa ya katanya? Setiap itu di sekolah itu udah kesurupan terus katanya. Setiap orang duduk tuh ngeliatin Bung Karno tuh kesurupan katanya. Waduh saya nggak ngerti. Gini aja deh. Sekarang yang terlalu dekat aja pasangin tali itu apa namanya? Kan biasa tuh kalau kita rapat data kayak gitu tuh agak jauh batas. Oh gitu ya? Ya kalau begitu nanti kan akhirnya di pantai itu belum ada kabar gitu. Jadi banyak sekali yang kesurupan lihat patung itu. Iya itu aneh-aneh juga tuh. Itu beneran nih. Aduh saya udah kaget nih, salah apa gue nih. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu. Barangkali juga nggak biasa lihat patung. Ya, kaget ya. Kaget. Oke, pertanyaan terakhir Pak ini at KLIUMMAH, Kliumah. Dalam mengolah karya patung, bagaimana Pak Nyoman mempertimbangkan apresiator atau penonton karyanya? Ya memang kita kalau membuat patung itu kan niatnya dia bisa memahami apa yang kita mau. Niatnya. Tapi belum tentu. Ya. Karena kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Itu background experience itu atau pengalaman itu yang akan membekali pengamat itu. Kalau dia punya pengalaman yang mirip-mirip dengan kita akan mudah. Misalnya gini, kita bikin patung Rushhour. Ya. Itu kan sepeda angin tuh. Tempo dulu bukan BMX gitu. Sepeda ya kan? ontel itu ya Pak? Sepeda ontel. Generasi saya pasti ngalamin sepeda itu. Ya kalau dia lihat nanti begitu pasti senyum-senyum dia gitu. Nah kenapa saya pakai itu? Saya pikir dulu Belanda itu kan sudah maju. Ya kan udah maju. Sepedanya masih pakai Vonger itu yang udah ontel itu gitu loh. Yang sudah maju, zaman yang maju. Tahun berapa saya ke sana itu. Saya kaget juga loh. Kok sepedanya masih yang beda kuno gitu loh. Tapi dalam situasi yang ras tuh. Kan masih bubaran kantor, di taman-taman tuh dia kan motong bisa pakai sepeda kan, nggak usah di jalan raya gitu dimuter. Saya ketawa geli juga itu. Bayangan saya mereka kan pakai BMX kita apa gitu ya, motor yang sepeda yang canggih lah zaman sekarang ini. Enggak, ternyata masih pakai Pongers itu, yang ontel itu. Nah ini makanya kan lucu sepedanya kuno tapi judulnya Rushhour gitu. Rasanya kan kalau Rushhour itu kan zaman modern. Zaman dulu kan orang santai gitu. Tapi itu kenyataan yang di Belanda yang saya lihat. Itu yang mendasari ide itu. Nah makanya begitu orang lihat itu pada ketawa-ketawa. Itu ngelihat yang pengalaman-pengalaman setua saya itu. Yang ingat sepeda ontel itu dia senyum-senyum tuh gitu loh. Tapi mungkin kalau yang muda mungkin tidak tertarik gitu. Bisa aja. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kita tuh membangun komunikasi atau mengingatkan peristiwa-peristiwa masa lalu gitu dibawa ke kekinian gitu. Jadi bisa menarik gitu loh. Karya seni itu bisa jadi memori ya buat yang masa kini. Itu karya itu juga sudah lama sebenarnya. Tahun berapa tuh? Saya itu udah lama banget. Tapi orang itu baru tertarik. Terima kasih. Udah ya? Bercerita siang hari ini Pak, mungkin nanti ditayangkannya malam-malam ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi Nuar Talks kali ini ya. Mungkin kita akan bertemu di bulan depan. Semoga bisa sebulan sekali dengan narasumber yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Teman-teman bisa menyaksikan Nuar Talks edisi sebelumnya yang di tahun lalu mungkin sudah ada sekitar 10 edisi ya. Itu bisa langsung mengecek di kanal YouTube kami. Mungkin kami juga perlu mengingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Nuar Sculpture Park gitu ya. Tapi informasi harian dan lain-lain mungkin yang menunggu Nuar Sculpture Park bukanya kapan, ada apa dan lain-lain bisa cek di Instagram @nuarpark. Begitu,
Pak Nyoman, saya mewakili Pak Nyoman juga. Saya Bob Edrian, mengundurkan diri dari Nuar Talks. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain.